jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu ya seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Oke? Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya kalian semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke. Untuk di tema video kali ini, wah, ini tema yang mendebarkan, karena ini menyangkut dengan masalah something ya. Wow. Untuk di tema video kali ini yaitu dia yang terakhir untukmu. Nah, jadi buat kalian yang penasaran siapa nih gitu ya, seseorang yang nantinya itu akan menjadi terakhir untukmu dan mengakhiri masa pencarian cintamu. Jadi buat kalian yang merasa penasaran gitu ya, siapa yang nantinya itu yang akan benar-benar menjadi yang terakhir untukmu dan menemani kamu sepanjang masa, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, seperti biasanya ya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini yaitu tentang dia yang terakhir untukmu. Oke, saya ambil dulu. Yes. Oke ya, kita mulai menshuffle-nya dan ingat ya teman-teman, fokuskan pada tema video kali ini, oke? Yaitu tentang dia yang terakhir untukmu. Wow, kartunya sudah terbuka satu, ada kartu Ten of Cup. Wah, kartu yang kedua, yes, kartu yang ketiga. Oke, sebentar. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman semuanya gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading ya. Teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman semuanya memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan pile-pile yang lain ya. Oke, dan buat kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi buat memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Atau buat kalian semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi, untuk pilihan yang ketiga,
Dan yang kedua, seperti biasanya kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Oke, sekarang kita coba ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail. Oke. Wow, tentang masalah cinta. Dia yang terakhir untukmu. Oke. Saya coba lihat. Wow. Ada kartu The Priestess. And then ada kartu Nine of Swords. Ada kartu 9 pedang. Ada kartu Knight of Pentacle. Di sini ada kartu Judgment. Oke, wah. Ada kartu Pack of Pentacle. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Oke, kita coba lihat yang satunya. Mendebarkan ya tentang masalah. Wow. Siapakah yang terakhir untukmu? Di sini ada kartu Ace of Wands. Wah. Ada kartu Pack of Cup. Oke, coba. Ada kartu The Moon. Ada kartu Two of Swords. Ada kartu Pack of Wands. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus ada kartu Clear Your Space. Ada kartu Courage. Ada kartu Spiritual Understanding. Ada kartu Breathe. And then ada kartu Career Transition. Oke, berikan waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif ya. Oke. Dia yang terakhir untukmu. Seperti apakah dia? Ciri-cirinya dia gimana gitu. Aku ngeliat sih sepertinya gitu. Walaupun kamu saat ini belum bertemu sama dia, ataupun kamu sudah bertemu sama dia gitu, nantinya kamu akan merasa gitu bahwa vibrasi atau getaran kamu itu seperti tidak pada umumnya. Dimana mungkin yang saya lihat perkenalan kamu itu memang bukanlah sebuah perkenalan yang awalnya itu spesial. Bisa dibilang ya niatan kamu memang untuk di awal itu bukan untuk mencari pendamping hidup atau mencari
mencari jodoh. Berawal dari ya sahabat, bisa jadi soulmate, teman curhat gitu. Jadi kayak intinya itu seperti itu. Dan di sini aku melihat bahwa entah kenapa gitu, kamu merasa seneng aja gitu di saat kamu mungkin kayak bercerita sama dia gitu, kamu mengeluarkan tentang isi hati kamu sama dia gitu. Entah kenapa gitu, kayak kamu merasa nyaman, merasa lega gitu. Padahal jika dilihat ya, kamu itu bukan tipe orang yang setransparan itu, apalagi terhadap orang baru. Dan ini nantinya gitu, kayak kamu itu akan semakin penasaran gitu, ingin mengenal dia jauh lebih dalam daripada sebelumnya gitu. Memang gitu, mungkin di awal kamu nggak akan ada rasa sama dia gitu, atau nggak ada feel gitu ya, nggak ada feel sama dia. Dan karena memang kayak tujuan kamu gitu deket dengan dia bukan seperti itu, tapi memang di sini tuh kayak murni persahabatan. Apakah dia datang dari masa lalu atau dia datang dari masa baru gitu? Aku lihatnya sih sepertinya ini dua hal ya. Karena di sini yang saya lihat mungkin gitu, kamu udah pernah kenal orang ini gitu sejak lama, tapi memang kayak komunikasi kalian harus terputus. Atau mungkin di sini aku lihat memang ini murni dari orang baru gitu, orang yang bener-bener ingin mencoba memasuki relung hati kamu. Aku di sini melihatnya seperti itu. Dan di sini aku mencoba melihat ya bahwa orang ini tuh kayak orang yang selalu ada gitu di saat kamu memang membutuhkan dia gitu. Jadi kayak mungkin ya rasa kenyamanan tersebut tercipta dari hal yang memang kayak dia itu selalu ada buat kamu gitu. Padahal di sini gitu di awal aku ngeliat kamu itu nggak ada satu sama sekali sama dia. Dan di sini tuh kayak akan menjadi sebuah story of love yang cukup panjang menurut saya gitu. Jadi yang kayak bener-bener sebuah kisah cinta yang bener-bener panjang, tapi bukan rumit, beda ya gitu. Tapi yang kayak bener-bener ya ini tuh kayak ada sisi intinya tuh dekatnya gitu, kayak seolah kayak drama-drama Korea gitu loh. Jadi kayak seolah itu kayak mulai dari dekatnya itu seperti apa, terus berjalan lama sampai tercipta sebuah kenyamanan tapi belum saling mengungkapkan gitu. Terus yang selanjutnya itu yang bener-bener kayak kalian berdua udah nggak bisa membohongi perasaan masing-masing, bahwa kalian tuh bener-bener sama saling mencintai satu sama lain sampai akhirnya kalian jadian gitu. Jadi kayak prosesnya itu bener-bener senada dan harmoni, aku melihatnya seperti itu. Aku juga di sini orangnya sih yang saya lihat tuh memang gitu di awal tuh yang kayak menunjukkan pel gitu ya, bahwa menunjukkan feeling gitu bahwa eh, yang memiliki ketertarikan itu dia duluan gitu. Dan orang ini tuh yang kayak bener-bener nantinya tuh kayak nggak bisa membohongi perasaan dia sendiri bahwa dia suka sama kamu gitu. Dan yang kayak nantinya itu kayak kamu bener-bener merasa kaget gitu, dalam artian is okay gitu, kamu merasa nyaman sama dia gitu, tapi kan posisinya kayak kamu itu belum tahu tentang sisi dalamnya dia itu seperti apa. Tiba-tiba langsung dia tuh kayak jebret gitu bilang seperti itu, yang membuat kamu itu seperti ya petir di siang bolong gitu, dalam artian wah ternyata nih orang juga ternyata suka juga ya sama aku gitu. Aku kira cuma aku aja yang memendam perasaan ini, ternyata ya bisa disimpulkan antara kamu dan dia memang mencintai satu sama lain gitu. Terus juga orangnya sih bisa dibilang tuh kayak bener-bener kayak kedepannya gitu. Ini tuh akan menjadi sebuah kisah yang cinta yang indah. Karena di sini aku melihat ya mungkin kayak kamu itu udah nggak percaya sama yang namanya cinta gitu. Dalam artian kayak kamu udah lelah lah, udah capek gitu. Tapi intinya tuh kayak kamu ingin fokus sama mungkin tujuan hidup kamu gitu, dan kamu ingin fokus sama pekerjaan kamu gitu, sampai bener-bener ini kan intinya tuh sebuah intinya tuh kayak sebuah jodoh, jodoh yang tak terduga gitu, yang artinya tuh wah ternyata ya nih orang itu yang semulanya kamu menganggap hanya sebuah sahabat atau sebuah teman gitu, ternyata dia yang menjadi pendamping hidup aku gitu. Dan kamu pun juga sepertinya kayak tidak menyangka gitu, kayak seolah itu masih menjadi sebuah mimpi gitu loh, yang artinya tuh kayak mimpi yang indah sebenarnya gitu. Terus juga orangnya sih bisa dibilang romantis ya gitu, tahu mengambil sisi kamu itu seperti apa, dalam artian tuh kayak memang gitu kamu bukan tipe orang yang sifatnya itu suka terlalu distreng, dalam artian tuh kayak suka diposesifin gitu. Karena mungkin basically antara kamu dan dia terciptanya kan memang kayak udah dari sahabatan gitu. Jadi kayak bisa diartikan tuh kayak bener-bener kalian nggak perlu beradaptasi yang sampai berlama-lama gitu. Kalian akan lebih banyak merasa enjoynya, lebih banyak enak untuk berceritanya gitu, karena basically kalian nggak kaku gitu.
Aku juga di sini ngelihat bahwa orangnya sih humoris ya, orangnya humoris tapi penuh dengan keseriusan gitu. Jadi kayak bukan cuma humor-humor aja, bukan cuma selengean aja, tetapi orang ini humor tapi serius gitu. Terus aku juga ngelihat bahwa orang ini tuh kayak tipe orang yang dalam artian tuh pengikat hati sejati. Seperti apa sih pengikat hati sejati itu? Jadi kayak ya apabila orang ini sudah berkomitmen dan apalagi gitu orang yang diajak komitmen tuh orang yang sesuai dengan harapan dia gitu, maka kayak hati orang ini tuh udah nggak ada yang milikin lagi selain kamu gitu. Aku lihatnya seperti itu. Aku juga ngelihat orangnya sih memiliki apa ya, memiliki jiwa spirit yang sangat kuat gitu. Jadi apapun langkah dia itu kayak selalu dia pertimbangkan sama norma-norma sebuah keagamaan gitu. Jadi kayak mungkin orang ini tuh kayak nggak, terkadang kan ada orang yang sifatnya sih netral banget gitu, nggak terlalu fanatik gitu. Tapi kalau orang ini sih ya sebenarnya netral gitu, tapi orangnya itu masih menerapkan gitu, masih itu aturan-aturan yang misalnya itu yang boleh di agama itu apa, yang nggak boleh di agama itu apa gitu. Jadi kayak bisa dipastikan orang ini tuh orang yang terkontrol gitu. Jadi kayak bukan orang yang urakan lah gitu. Dan sebenarnya itu yang kamu harapkan gitu. Kamu mencari seseorang gitu ya, pendamping hidup itu yang bukan cuma ngebuat kamu seneng gitu, tapi mencari jodoh itu yang sama-sama saling menuntun untuk menjadi ya seseorang yang imannya itu jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Karena kalau cuma modal cantik, tampan, itu nggak bisa jadi jaminan surga gitu. Jadi kayak kamu itu bener-bener mencari seseorang yang bisa menuntun kamu gitu. Dalam artian ya sama-sama saling mengingatkan gitu. Apalagi soal iman gitu. Kamu tipe orang yang seperti itu. Aku juga di sini melihat sih memang orang ini tuh kayak orang yang paling tahu kamu banget gitu. Karena apa gitu? Ya kamu kan kayak kurang banyaknya gitu, banyak cerita sama dia gitu. Dan kamu jangan menganggap ya gitu, dia hanya mendengarkan kamu gitu aja. Karena kan mungkin orang ini tuh kayak setelah dia nggak bisa membohongi perasaan dia sendiri gitu. Dia kan kayak seolah-olah itu kayak bener-bener udah meresapi hidup kamu banget gitu loh. Tentang maksudnya itu apa sih yang kamu suka itu apa gitu, ya nggak kamu suka itu apa, dan kamu itu sukanya diperlakukan seperti apa. Jadi kayak ini orang ini udah tahu paham banget gitu tentang struktur kehidupan kamu itu seperti apa gitu. Aku juga ngelihat sih bahwa orang ini tuh orang yang penuh dengan kejutan gitu. Orang yang penuh kejutan tuh seperti apa sih gitu. Terkadang kan ada orang yang biasa banget gitu. Tapi kalau orang ini tuh orang yang selalu bikin kamu itu merasa penasaran gitu. Penasaran sama banyak hal gitu. Jadi ya mungkin kayak orang ini tuh kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang tuh kayak memiliki daya pikat yang tinggi gitu. Dan kamu salah satu seseorang yang memang kayak terjebak gitu. Dalam artian tuh sama panah cintanya dia gitu. Tapi orang ini bukan tipe orang yang dalam artian tuh kayak suka apa ya? Dalam artian tuh kayak suka mungkin playboy gitu. Dia lebih bersikap dingin aja gitu kalau misalnya sama orang lain, tapi beda gitu kalau misalnya sama orang yang dia sayang gitu. Karena yang saya lihat ya orangnya tuh kayak penuh dengan kejutan gitu loh. Jadi kayak siapapun orang yang mengenal dia gitu pasti kayak ingin mencoba gitu, penasaran sama kehidupan dia itu seperti apa, ingin penasaran sama pribadi dia itu seperti apa yang dia suka itu apa gitu. Jadi aku ngelihatnya sih seperti itu. Hmm, orangnya sih juga penuh dengan kewibawaan ya gitu. Jadi kayak bisa dipastikan terkadang kan ada seseorang itu yang intinya tuh dia tuh terlihat sederhana gitu. Tapi orang lain tuh kayak bisa langsung segan gitu. Lah ini orang itu karakter orang yang seperti itu. Dari basic gitu. Mungkin aku melihat orang ini tuh bukan tipe orang yang suka dalam artian tuh kayak mengharuskan sesuatu yang perfeksionis. No gitu. Orang ini tuh orang yang simple gitu. Jadi dalam artian tuh menjalani apapun nggak suka ini tuh kayak dibuat ribet gitu. Misal saja gitu, kamu dan dia tuh sedang ada masalah gitu. Ya, dia mencoba gitu. Ini tuh kayak cara tersimpel untuk menyelesaikan suatu masalah ini tuh apa gitu. Karena orangnya tuh bukan tipe orang yang suka hiperbola, yang artinya itu masalah yang sebenarnya kecil itu dijadikan sebagai masalah yang besar gitu. Dia nggak suka seperti itu. Bahkan ya dari apapun gitu, mulai dari style pun juga seperti itu gitu. Jadi kayak mulai dari style, mulai dari misal nih ya gitu, kamu mau berangkat sama dia gitu, kamu jangan sekali-sekali gitu
mencoba menunda-nunda gitu, dalam artian oke nanti dulu aku tunggu ini gitu, dia pasti akan merasa marah. Oke, saya cut bentar ya soalnya ada suara azan. Oke, kita lanjut ya. Aku di sini karakteristik orang ini sih saya bilang tuh orang yang bisa dibilang tuh kayak berpikir stabil ya, dalam artian tuh kayak oke gitu. Jadi kayak mungkin gitu kamu dapat merasakan pas saat awal kamu kenal sama dia sampai kamu bener-bener kayak masa pacaran terus udah menikah gitu. Mungkin kayak sisi romantis dia, sisi humor dia, sisi apanya dia itu nggak akan berubah gitu. Karena ya mungkin yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah saya bilang tadi, mungkin kayak basically antara kamu dan dia itu kayak memang deketnya itu yang kayak bener-bener bukan niatan untuk pacaran atau untuk apa, semata-mata kayak deketan tuh kayak karena temenan aja gitu. Sampai bener-bener kayak menyambung dan akhirnya tuh kayak kamu dan dia itu akhirnya jadi sebuah twin flame gitu, dan kayak kamu itu benar-benar merasakan gitu kayak nggak ada perubahan sama sekali, justru kayak malah bawaannya itu enjoy sama dia. Karena apa gitu, misalnya kamu ingin eh, protes sama dia, misalnya kayak ingin bilang kamu jangan gini dong, kamu jangan itu lebih enak gitu daripada yang kayak memang terlalu monoton gitu, menganggap bahwa diri dia itu kayak sebagai pasangan kamu, sebagai mungkin suami kamu, istri kamu, kamu akan jauh lebih canggung gitu. Tapi kalau memang basically yang tercipta antara kamu dan itu kayak memang awalnya itu dari sahabatan gitu, kamu ngomongnya pun bakalan plong, bakalan ngomong tuh jadi lebih enak gitu loh. eh aku di sini juga melihat sih bahwa di sini tuh ada ini ya, as of one gitu. As of one tuh yang kayak sebenarnya kayak nantinya kamu itu akan dihadapkan sama dua buah pilihan, bukan sih satu pilihan gitu, satu pilihan di mana yang kayak apa ya, bisa dibilang dua pilihan kali ya gitu, karena kamu nantinya itu akan ada orang baru juga yang nantinya gitu akan mendekati kamu, tapi di sisi lain gitu kamu juga akan merasa berat sama ini orang gitu. Tapi kayak nantinya kamu akan dihadapkan sama situasi yang bener-bener kayak membuat kamu itu kayak merasa bimbang gitu, sebenarnya ini mana sih yang terbaik gitu, dia atau yang lain gitu, atau orang ini atau orang yang ini kah gitu. Kamu bener-bener mencoba gitu, berpikir mati-matian, kamu mencoba memilih yang terbaik di antara yang paling baik. Tapi nyatanya apa, kayak bagaimanapun juga gitu, yang namanya twin flame gitu, seribu ini tuh seribu pilihan pun dihadapkan sama kamu, ya pasti kamu jatuhnya sama dia. Aku melihatnya seperti itu. Terus juga orangnya sih bisa dibilang tuh orang yang dalam artian tuh sebuah penyelesai masalah yang handal. Dalam artian ya ini orang itu tahu bagaimana cara menyikapi sebuah problem atau masalah di dalam hidup dia. Jadi kayak dia itu tidak harus merepotkan orang lain, tapi kayak sebisa mungkin gitu. Apabila dia bisa mampu menyelesaikan dengan diri dia sendiri gitu, maka ya kayak orang ini tuh nggak akan banyak gitu merecokin hidup orang lain gitu. Terkadang kan ada seseorang yang kayak baru masalah gini aja aduh curhatnya itu kayak sekampung gitu, tapi kalau ini orang itu enggak menurut saya. Jadi kayak sebisa mungkin asalkan dia mampu gitu menyelesaikan gitu, dia berusaha menyelesaikan dia dengan tangan dia sendiri. Bahkan orang ini tuh kayak tidak ingin ya terlalu melibatkan kamu di dalam problem atau masalah hidup dia, karena basically orang ini tuh nggak ingin ngebuat kamu itu jadi merasa khawatir atau merasa sedih. hmm Terus juga di sini bisa dibilang tuh kayak bagaimana ya? Orang ini tuh kayak selalu mencari inovasi baru gitu ya di dalam hubungan antara kamu dan dia. Misal ya gitu, it's okay gitu, kamu sama dia sih udah berhasil jadian gitu, tapi orang ini tuh nggak ingin gitu. Dalam artian tuh kayak ya udah gitu menciptakan yang ini tuh kayak menjalin hubungan yang seperti itu aja gitu. Jadi kayak ini orang itu harus ada upgrade dari diri dia sendiri gitu, dalam artian tuh kayak oke, kita harus ini tuh kayak membuat suasana yang lebih baru, dalam artian tuh kayak mungkin kamu akan merencanakan sebuah travel kemana, atau mungkin merencanakan sesuatu yang lebih bagus, melakukan bisnis apa atau bagaimana gitu. Jadi kayak intinya tuh kayak biar nggak terlalu monoton sama hubungan ini, aku ngelihatnya seperti itu. Terus juga nih orang bisa dibilang tuh dia orang yang apa ya, memiliki pendirian yang kuat gitu. Jadi kayak orangnya sih bisa dibilang konsisten ya gitu. Jadi kayak terkadang kan ada seorang tuh yang bisa dibilang dia bilangnya itu pendiri
dia memiliki pendirian atau prinsip hidup gitu, tapi dituntut untuk ngejalani prinsip tersebut gitu, dia masih terkadang itu pikirannya angin-anginan gitu. Misalnya pikiran A tiba-tiba nanti B gitu, nanti jadi C lagi gitu. Tapi kalau ini orang itu tidak gitu, dia sudah menemukan gitu ya kamu, ya berarti ya udah gitu, tinggal kayak kedepannya tinggal fokus aja gitu. Jadi nggak ada hal lain yang mencoba gitu dia pertimbangkan gitu, karena dia udah merasa cocok, udah merasa yakin sama kamu, dan ini tuh kayak kamu dijadikan sebagai calon gitu, pendamping hidup dia gitu. Jadi ya udah gitu, nggak ada hal lain yang dia pikirkan selain hal itu. Terus orangnya sih karakteristiknya juga tipe orang yang sosok ceria ya, dalam artian tuh kayak selalu aja bikin kamu itu tersenyum gitu, selalu aja ada ide yang bikin kamu itu tertawa gitu. Bahkan di sini yang semula mungkin ya kayak kamu itu ingin marah sama dia, bawaannya kayak kamu itu selalu nggak bisa. Karena apa gitu ya, mungkin orang ini tuh tahulah gitu bagaimana cara mengambil hati kamu, mengambil sisi sisi bawahnya kamu gitu. Terkadang kan ada seseorang itu yang panas dibalas dengan panas, akhirnya hancur gitu. Tapi kalau orang ini tuh tidak. Ketika kamu panas gitu, dia harus bisa menjadi pendinginnya gitu. Ketika kamu marah gitu, dia harus tahu bagaimana cara menstabilkan diri kamu biar kamu itu tidak memprioritaskan sebuah emosi gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak tahulah bagaimana cara membuat kamu itu kayak selalu tertawa, selalu tersenyum. Aku lihatnya seperti itu. Terus juga orangnya sih bisa dibilang walaupun kayak usia kalian nantinya itu kayak udah nggak muda lagi gitu, tapi orang ini tuh kayak bagaimana ya gitu, bisa dibilang tuh kayak is okay lah gitu, umur boleh bertambah gitu, tapi dari segi usia gitu kita harus tetap kayak berpikir anak muda gitu. Bisa dibilang tuh kayak ya udahlah gitu, umur boleh tua gitu, tapi jiwa gitu, jiwa itu kayak harus muda gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak nggak pernah menganggap bahwa ini tuh kayak wah kita ini udah umur segini gitu, ya udah gitu, nikmati aja gitu. Jadi kayak nikmati aja gitu, intinya tuh kayak keenjoyan atau sisa hidup dia gitu. Jadi kayak nggak pernah menganggap bahwa iya aku udah tua, aku udah gini gitu. Jadi kayak bener-bener seperti itu. Terus orangnya bisa dibilang ya sesabar-sabarnya seseorang pasti juga ada sisi marahnya gitu. Tapi orang ini sih bisa dibilang orang yang terkontrol ya. Jadi orang ini tuh nggak pernah gitu, misalnya marah banting-banting barang, marah-marahin kamu, maki-maki kamu gitu. Tanda dia diam berarti tanda dia marah. Jadi bisa dibilang seperti itu. Jadi kayak kamu di sini harus memiliki sebuah kepekaan yang cukup dalam gitu. Jadi kayak misal gitu ya, nih orang udah diemin kamu gitu, berarti ada sesuatu yang harus kamu pecahkan sama dia. Bukan berarti kamu malah cuek-cuek bebek gitu. Berarti kamu bukan orang yang peka. Tapi di sini tuh kayak bener-bener kamu dituntut buat kepekaan kamu di sini yang memang kayak bener-bener harus dituntut gitu. Karena apa? Aku melihat di sini tuh orang ini marahnya itu dengan cara diam, bukan berarti dia ngoceh, itu bukan. Terus aku juga ngelihat bahwa di sini tuh ada kartu spiritual understanding gitu. Mungkin orang ini tuh yang akan banyak mengajarkan tentang norma-norma keagamaan sama kamu. Walaupun ya dia sadar gitu, walaupun dia masih banyak kurangnya gitu, tapi setidaknya dia mampu mengarahkan pasangannya untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan di sini aku lihat sih bahwa di sini ada kartu beride gitu. Kartu beride tuh orang yang dalam artian tuh tidak pernah menganggap sepele gitu pendapat dari pasangannya. Jadi kayak orang ini tuh orang yang selalu menghargai apapun gitu ya, pendapat dari pasangannya, apapun gitu ya, kritikan dari pasangannya. Orang ini tuh kayak tidak pernah menyepelekan hal tersebut. Terkadang kan ada seseorang yang ini tuh kayak maunya gitu, dia didengerin tapi dia ngedengerin pasangannya itu nggak bisa. Tapi kalau ini orang itu bukan tipe orang yang bisa atau mampu bersikap adil. Terus juga orangnya sih memiliki jiwa bisnis yang sangat tinggi ya gitu. Jadi kayak nantinya setelah kamu benar-benar bisa menjalin hubungan atau merit sama dia gitu, mungkin akan ada banyak gitu ya ide-ide bisnis yang nantinya itu bakalan kamu lakuin bersama dia gitu. Mungkin kamu juga saat ini walaupun belum bertemu sama dia, mungkin ya gitu, kamu memang kayak udah ada nih basic buat kamu itu untuk berentrepreneur gitu. Tapi kan kamu di sini tuh kayak nggak ada partner pendukung. Nah di sini tuh yang saya lihat, dia bukan cuma menganggap diri dia itu sebagai pasangan kamu, sebagai pasangan hidup kamu, bukan gitu. Tapi kalau orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak partner dalam segala hal gitu. Baik dari bisnis, menemani kamu di saat kamu down gitu, orang yang menstabilkan kamu gitu, orang yang mampu bikin
ini tuh kayak ada energi baru, itu dia gitu. Jadi kayak misalnya itu mungkin dia itu ini tuh kayak versi komplitnya kali ya gitu, karena kan yang selama ini tuh kayak kamu berusaha mencari-cari gitu, tapi kayak masih ada merasa yang kurang, masih ada merasa yang cocok gitu. Tapi kalau orang ini sih menurut saya itu orang yang benar-benar sesuai dengan kriteria kamu. So jadi ya buat kamu gitu, walaupun kayak kamu saat ini udah bener-bener ketemu sama dia ataupun belum gitu, kamu harus tetap bersabar aja gitu. Yakin bahwa kedepannya kamu dan dia itu bisa segera dipersatukan. Yang jelas tuh kayak dipersatukan sama ikatan tali pernikahan gitu loh. Jadi aku melihatnya seperti itu. It's okay. Sekarang kita coba lanjut buat kalian semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Wow. Yes, di sini ada kartu Queen of Pentacle. Oke, sekarang coba saya ini ya, shuffle kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan sebuah jawaban yang lebih detail. Yes, kartu satu terbuka, King of Cup. Oke, kartu yang kedua, ada kartu Ten ya, Ten of Wands. Terus ada kartu Ace of Sword ya. And then ada kartu Death. Terus ada kartu Queen of Swords. 1, 2, 3, 4, 5. Terus aku coba lihat untuk versi yang satunya. Ada kartu Queen of Pentacle. Di sini ada kartu The Sun. Oke, di sini ada kartu Eight of Cup. Ada kartu Nine of Pentacle. Terus di sini ada kartu Queen of Cup. 1, 2, 3, 4, 5. Ada kartu Sensitivity. Ada kartu Clairvoyance. Ada kartu Clairsentience. And then ada kartu Prosperity.
Terus ada kartu peach 1, 2, 3, 4, 5 peach. Oke. Oke, teman-teman semuanya, akan aku tarik energi kalian secara kolektif. Jadi minta waktunya sejenak, oke? Yes, sesuai dengan judul tema dan deskripsi ya. Yaitu dia yang terakhir untukmu. Seperti apa sih dia? Aku di sini ngelihat sih bahwa orang ini tuh kayak mungkin kedatangan dia itu kayak tanpa diundang, dalam artian datang secara tiba-tiba gitu. Mungkin dari orang baru gitu. Aku melihatnya seperti itu. Dan di sini aku melihat bahwa orang ini tuh kayak bisa dibilang ya memang gitu. Tujuan dia ini kayak udah jelas gitu. Dalam artian memang tujuan dia untuk mencari pendamping hidup, karena basically ya aku ngeliat tuh kayak udah waktu nih orang itu bener-bener untuk mencari gitu ya, mencari seorang pendamping hidup. Jadi kayak bukan dipastikan tuh kayak nih orang itu mencari kesenangan aja, mencari pacaran aja, bukan gitu. Tapi memang sebenarnya gitu, yang saya lihat keinginan dia itu memang untuk mencari gitu, dalam artian satu aja yang serius, seperti harapan kamu di sini gitu. Dan di sini tuh kayak yang terjadi tuh kayak dalam artian tuh kayak setelah kamu bener-bener melewati proses, dalam artian kamu mencoba gitu ya, membuka hubungan baru sama beberapa orang gitu ya. Mungkin flashback ke belakang kemarin tuh yang kayak selalu gagal, atau dalam artian kamu di PHP-in gitu. Tapi setelah sekian lama gitu kamu mencoba gitu, dalam artian oke lah gitu, kamu gak akan terfokus dulu sama pencarian masalah pacaran, masalah cinta gitu. Akhirnya tiba-tiba kayak ada nih gitu satu orang yang tiba-tiba langsung nongol di dalam kehidupan kamu gitu. Ya, di sini sih kamu tidak terlalu menanggapi secara intens ya gitu. Karena jujur gitu, kamu nggak ingin gitu tersakiti yang kedua kalinya. Kamu tidak ingin terjatuh pada lubang yang sama. Jadi ya udah gitu, kamu menyikapinya itu secara santai gitu. Mungkin kalau kamu dulu itu orangnya gampang dibaperin gitu. Tapi kalau sekarang gitu, no gitu. Kamu udah menjadi sosok pribadi yang berbeda gitu. Karena kamu juga belajar dari masa lalu gitu. Jadi ya udah gitu, kamu menanggapi seseorang ini itu secara santai. Dan di sini bisa dibilang proses pendekatan antara kamu dan dia itu bisa dibilang membutuhkan waktu yang cukup lama ya gitu. Karena ya jujur gitu, untuk meyakinkan diri kamu aja udah nggak semudah seperti yang dulu gitu. Bahkan di sini aku ngelihat ya gitu, kamu jauh lebih pintar daripada sebelumnya gitu. Karena kamu tidak ingin gitu terjebak dalam ini, terjebak sama sebuah kata-kata manis gitu. Tapi di sini yang kamu butuhkan saat ini gitu, effort, sebuah perjuangan yang nyata, realita yang dapat kamu rasakan gitu. Kalau misalnya cuma sebuah omongan, ya sepertinya kamu udah nggak gampang tertipu lagi gitu. Karena kayak basically gitu, yang membuat kamu jadi lebih selektif, yang membuat kamu jadi lebih hati-hati, ya kamu belajar dari pengalaman aja gitu. Terus orangnya sih bisa dibilang memang kayak nggak terlihat ya gitu. Dalam artian tuh kayak is okay, memang orang ini tuh kayak mencari gitu ya. Ini tuh mencari pendamping hidup. Tapi aku ngelihat bahwa orang ini tuh tidak terlalu melihatkan tentang sisi dia, bahwa dia tuh kayak memang sedang mencari gitu seseorang yang akan dijadikan sebagai pendamping hidup dia gitu. Bahkan bisa dibilang tuh lebih terlihat santuy gitu. Karena apa? Memang orang ini tuh kayak dalam artian tuh tidak ingin nih gitu. Pasti kan dia tahu gitu. Misalnya orang ini memang kayak lagi cari jodoh gitu. Pasti eh akan nemu orang tuh yang kayak oke lah gitu. Dilihat-lihatkan sisi baiknya gitu, dipositifkan dia gitu. Tapi ini orang itu tidak. Jadi kayak bener-bener ya udah gitu, dekat, sekedar dekat aja gitu. Tapi orang ini nggak langsung buru-buru mengungkapkan. Jadi kayak bener-bener biar cinta yang tercipta nanti cinta yang natural gitu. Dari situlah gitu dia bisa menyimpulkan gitu, apakah nanti kamu layak atau cocok untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya atau bagaimana gitu. Sampai akhirnya ya kalian tuh kayak deket, yang bener-bener deket, prosesnya yang cukup lama banget gitu. Sampai dia bener-bener bisa menyimpulkan bahwa kamu itu orang yang cocok atau orang yang baik untuk dijadikan sebagai pendamping hidup dia.
Karena di sini aku melihat orangnya sih kayak nantinya itu banyak gitu ya, banyak mempelajari tentang sisi kamu, watak kamu, karakter kamu itu seperti apa, dan dia berusaha menyesuaikan, membalanskan sama karakteristiknya dia nih gitu, sampai akhirnya bener-bener wah nih ternyata orang yang aku cari-cari nih selama ini gitu. Terus juga aku bisa melihat ya bahwa orang ini tuh membawa sebuah energi kedamaian gitu. Jadi bisa dipastikan tuh kayak walaupun kamu nantinya awal jadian sama dia gitu, bisa dibilang tuh kayak jarang ribut gitu. Ya kalau misalnya bicara nggak pernah ribut itu munafik ya. Dalam setiap hubungan terkadang aja pertemanan aja bisa ribut gitu. Apalagi yang kayak memang nantinya tuh kayak pacaran PDKT-an gitu. Pasti kayak nantinya itu di sini kamu juga akan melewati segala kesulitan tersebut gitu. Tapi kayak nantinya kamu dapat membandingkan, kamu dapat merasakan gitu bahwa kayak antara kamu sama masa lalu kamu dan kamu sama dia gitu. Kayaknya gitu. Kayak kamu sama dia tuh kayak banyak lempeng-lempengnya aja gitu. Ya ada sisi ribut tapi bisa dihitung dengan jari gitu daripada sama masa lalu kamu. Terus aku juga di sini ngelihat sih bahwa orang ini tuh memiliki tipe orang yang dalam artian setelah dia udah menemukan seseorang yang serius ya gitu. Jadi jangan sampai nih gitu kamu menggoyahkan harapan dia gitu. Karena orang ini tuh tipe orang yang ketika dia udah mendapatkan tambatan hati dia dan dia udah merasa klop, merasa cocok gitu, otomatis orang ini akan berharap besar sama diri kamu gitu. Jadi kayak kamu jangan sampai atau sekali-sekali gitu ya. Ini tuh kayak menggoyahkan tentang keyakinan dia sama kamu, tentang kepercayaan dia sama kamu gitu. Karena aku melihat bahwa orang ini tuh kayak ketika udah dia dikecewakan gitu, jangan harap gitu kamu sulit gitu ya untuk menerima kata maaf dari dia gitu. Mungkin dari mulut bisa, tapi dari hati gitu kayaknya butuh proses atau waktu yang cukup lama. Karena basically orang ini tuh seperti kamu sih gitu, orangnya sih tipe orang yang udah deh gitu, aku udah berharap besar sama kamu gitu, tapi sekali gitu lo ngecewain aku gitu, ya udah gitu. Dalam artian tuh kayak sulit banget untuk menerima maaf dari dia gitu. Aku juga ngelihat bahwa dia itu karakteristiknya orang yang dalam artian tidak mau ya gitu. Dalam artian tuh kayak perjuangan dia tuh secara abal-abal. Terkadang kan ada seseorang yang mungkin dikit-dikit kado spesial, dikit-dikit apa gitu. No, dia bukan tipe orang seperti itu, bukan berarti dia pelit. Tapi orang ini tuh memiliki cara tersendiri gitu ya, buat meyakinkan pasangannya bahwa ya aku ini deket dengan kamu ini penuh dengan perjuangan gitu. Jadi kayak bukan cuma barang aja, tapi orang ini justru malah banyak mengajarkan kamu tentang sisi kesederhanaan yang sesungguhnya gitu. Jadi kayak bisa dibilang ya dia orang pekerja keras gitu. Jadi kayak orang ini juga mengajarkan gitu tentang intinya tuh kayak hidup sederhana gitu. Ya sebenarnya dari energi pentakel, dari keuangan sih dia cukup gitu. Pentakel dia cukup gitu, tapi orang ini tidak mau gitu mengajarkan kamu hidup bermewah-mewahan. Jadi kayak dengan cara yang sederhana aja gitu. Asalkan ya ini tuh kayak kita tuh bisa hidup bahagia walaupun sederhana gitu, asalkan kayak kita itu tahu caranya. Terus aku juga ngelihat bahwa orangnya sih dia orang yang paling nggak suka dibohongi. Dalam artian dia menghargai sebuah kejujuran gitu. Jadi yang nggak bisa dipastikan tuh is okay gitu, sebusuk-busuknya kamu gitu, sebelangsak-belangsaknya diri kita gitu, tapi kayak kamu itu harus berkata jujur di awal terlebih dahulu gitu. Jadi kayak daripada nanti ini tuh kamu ini tuh bercerita gitu ya, tapi dia tuh kecewa belakangan gitu. Jadi kayak ini orang itu tidak gitu. Jadi kayak sebisa mungkin gitu di awal kamu deket dengan dia gitu, orang ini tuh kayak menghargai sebuah ketransparan dan kejujuran gitu. Jadi apa adanya kamu ya udah diomongkan aja gitu. Karena di sini aku melihat bahwa ini orang itu orang yang mampu menerima kamu itu secara apa adanya. Terus juga di sisi lain orangnya sih orang yang dalam artian tuh tidak ingin ya. Ini hampir sama sih seperti nomor satu tapi energinya berbeda. Dalam artian tuh kayak ini orang tidak ingin membawa problem itu secara berlarut-larut, tapi sebisa mungkin kalau hari ini bisa diakhiri ya sudah diakhiri gitu. Terutama masalah urusan rumah tangga atau urusan cinta. Kan terkadang ada seseorang yang sampai ngebawa ngambeknya itu sampai 7 hari, 1 minggu, bahkan sampai mungkin pulang ke rumah orang tuanya atau sampai apa gitu. Tapi kalau ini orang itu tidak. Dia mencoba bersikap dewasa, bersikap bijaksana. Kalau misalnya gitu hari ini kita bisa menyelesaikan, oke gitu, kita selesaikan sekarang gitu. Jadi kayak bukan tipe orang yang suka mengulur-ngulur sebuah masalah ataupun hal yang lain ya, aku lihatnya seperti itu.
Di sini aku ngelihat sih bahwa mungkin di awal kamu melihat dia itu kayak memang tuh orangnya penyabar banget gitu. Orangnya itu kayak penuh dengan intinya tuh kayak orang yang selalu mengalah gitu. Tapi di sini aku ngelihat bahwa kamu juga nggak boleh ya. Dalam artian tuh kayak it's okay gitu. Kamu tahu gitu, dia itu kayak pengalah. Tapi di sisi lain gitu, kamu di sini tuh harus dalam artian tuh bisa mengimbangi dia gitu. Jadi kayak kamu itu nggak boleh seenak seenak diri dia sendiri gitu. Kalau misalnya kamu punya salah gitu, akui kesalahan sama dia, jangan sampai itu dalam artian it's okay, ujung-ujungnya dia bisa maafin gitu. Kamu dengan seenak kamu sendiri tuh kayak ini tuh kayak berbuat kesalahan seenak kamu gitu, jangan gitu. Jadi kayak kalau misalnya kamu memang kayak ngerasa punya salah sama dia gitu, ya untuk menghargai rasa kesabaran dia gitu, kata maaf itu adalah cara yang terbaik buat menunjukkan rasa tanggung jawab kamu terhadap pasangan gitu. Terus aku juga ngelihat sih bahwa orangnya bisa dibilang tuh kayak bener-bener bisa menspesialkan diri kamu loh. Mungkin kayak kamu itu nggak pernah ngerasakan tentang eh bener-bener diperjuangkan, bener-bener intinya tuh dihargai gitu. Nah orang ini tuh kayak orang yang bener-bener bisa menghargai kamu, bener-bener bisa intinya tuh kayak ya kamu tuh kayak merasa dispesialkan aja sama dia gitu. Walaupun kamu sama dia nantinya tuh belum jadian, tapi kamu kayak dapat merasa bahwa wah gitu, aku ini kayak baru pertama kali loh kayak merasakan sesuatu hal yang kayak dispesialkan seperti ini gitu. Terus di sisi lain juga orangnya sih bisa dibilang tuh kayak memiliki masa depan yang cukup cerah. Jadi bisa dipastikan tuh kayak karena orang ini tuh kayak memang kayak dari kecil dia gitu. Dia tuh kayak udah memang dituntut sama orang tua dia itu untuk hidup mandiri. Dan aku di sini tuh kayak bener-bener udah ngeliat bahwa dia itu udah tahu gitu tentang set plan hidup dia itu seperti apa after dia udah menikah. Ini tuh kayak after dia udah married gitu, dan before dia belum married gitu, dia udah memiliki strategi atau cara gitu bagaimana untuk menghadapi masa depan yang akan datang gitu. Terus juga aku ngelihat orangnya sih memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi ya. Jadi kayak bisa dipastikan orang ini bukan tipe orang yang ini tuh suka seenaknya sendiri mencampakkan pasangannya. Tapi ini orang saya lihat itu dia udah mampu menunjukkan sisi atau rasa tanggung jawab dia terhadap pasangan, walaupun kamu dan dia itu kayak masih sekedar pacaran. Aku di sini juga ngelihat bahwa orang ini tuh nggak pernah ngelihat seseorang itu dari casingnya, dalam artian tuh kayak is okay gitu. Kamu kelihatan kalau misalnya kamu seorang cowok gitu, dia cantik gitu. Kalau misalnya kamu seorang cewek gitu, dia tuh kayak ngelihat kamu gitu ganteng atau bagaimana gitu, kayak dia tuh nggak pernah menganggap yang seperti itu. Dalam artian tuh kayak memang basically ini orang gitu yang dia lihat itu adalah kedalaman hati, bukan secara fisik gitu, karena dia berpikir bahwa fisik itu bisa menipu, tapi kalau kedalaman hati gitu, jadi ini tuh kayak bisa dijadikan sebagai sebuah pertimbangan di dalam hidup dia. Mungkin saat ini kamu merasa gelisah ya, dalam artian tuh kok nih orang belum datang-datang ya, nih orang kok belum hadir-hadir gitu. Dalam artian tuh kayak seperti itu gitu. Tenang saja gitu. Dalam artian ya Tuhan pasti akan mempertemukan antara kamu dan dia apabila memang dia udah merasa siap dan kamu udah merasa siap gitu. Jadi kayak mungkin Tuhan memiliki rencana yang lebih bagus daripada sebelumnya gitu. Karena di sini yang saya lihat ya memang kayak dalam artian tuh gini. Kamu orangnya bersabar gitu. Kamu orangnya itu dalam artian tuh kayak penuh dengan ketabahan dalam menghadapi hidup ini gitu. Jadi kayak bener-bener Tuhan nanti akan memberikan momen spesial, kado yang spesial apabila kayak kamu udah bener-bener ngerasa pas. Terus juga di sini aku memang kayak ngelihat sih bahwa kamu saat ini tuh kayak terkadang ada rasa kesepian gitu, ada rasa kesunyian di dalam diri kamu. Dalam artian tuh kayak kadang gini, kenapa ya gitu, apakah diriku ini sial, atau mungkin apakah aku ini kayak hidup aku ini selalu diperuntukkan untuk ini tuh ditinggalkan atau bagaimana gitu. Kamu jangan pernah berpikir seperti itu, karena kamu orang yang baik. Saya yakin bahwa kamu nantinya juga akan dipertemukan dengan orang yang baik gitu loh. Terus juga aku di sini ngelihat setelah kamu benar-benar ketemu sama dia gitu, di sini walaupun intinya tuh kayak dia belum pernah gitu ya mengenal sisi kedalaman kamu, tapi orang ini tuh kayak bener-bener bisa dibilang tuh kayak intuitif dia itu tinggi gitu. Jadi kayak ini orang itu udah peka gitu. Kalau misalnya karakter orang, kalau misalnya ini tuh kayak tampang-tampang seperti kamu ini, karakteristiknya itu seperti apa, melankolis kah atau bagaimana gitu. Jadi kayak ini orang itu nantinya itu
intuitif dia tuh tinggi gitu. Jadi kayak bisa dibilang walaupun kamu tanpa cerita gitu, tapi kayak entah kenapa gitu, loh kamu kok tahu sih gitu, aku suka ini, kamu kok tahu sih aku nggak suka ini gitu. Karena mungkin dia itu kayak memiliki sisi intuitif yang sangat tinggi, dan kamu hati-hati loh ya gitu. Orang yang seperti ini tuh bisa dibilang tuh sulit untuk dibohongi gitu. Jadi orang itu kayak memiliki kepekaan sendiri gitu. Misal nih ya gitu, kamu berusaha nggak jujur sama dia gitu, tapi kamu seolah-olah itu kayak meyakinkan diri dia bahwa diri dia itu benar, apa yang kamu katakan tuh benar gitu. Orang ini kayak pasti di dalam hati dia itu akan ada sebuah gejolak gitu, dalam artian oke gitu, dia nggak langsung frontal mengatakan kamu bohong gitu, enggak gitu, tapi kayak dia tuh kayak is okay gitu, wah berarti aku ini harus benerin kamu lagi nih gitu, dalam artian tuh kayak biar kamu nggak melakukan kesalahan yang sama, biar kamu nggak banyak bohong sama aku. Bukan berarti ini orang itu langsung ceplos-ceplos kamu bohong, kamu gini, enggak gitu. Jadi ya udah gitu, didiemin aja sampai bener-bener momennya tepat, baru dia bakalan ngomong sama kamu. Terus, kamu sebenarnya nggak usah ini ya. Kamu sebenarnya tuh nggak usah tampil seperfeksionis mungkin sih di hadapan dia gitu. Karena aku di sini tuh ngelihat bahwa dia memang kayak ngelihat kamu itu bukan dari fisik kamu, tetapi memang dari kejernihan hati kamu, dari kemurnian hati kamu, dari ketulusan hati kamu mencintai dia gitu. Dia ngelihatnya dari sisi itu. Karena mungkin orang ini juga memiliki pengalaman yang buruk ya sama orang yang mungkin fisiknya itu memang kayak kelihatan sih is okay gitu, kelihatannya meyakinkan, bagus gitu, tapi entah kenapa gitu dia selalu ini tuh kayak merasa gagal gitu ketika memang menjalin seseorang itu yang kayak ternyata fisik nggak sesuai dengan ekspektasi gitu loh. Jadi kayak ini orang itu akhirnya bisa menyimpulkan bahwa fisik untuk saat ini tuh bukan dijadikan sebagai sebuah jaminan. Aku melihatnya seperti itu. Terus di sini aku juga ngelihat orangnya sih tipe orang yang cukup peka ya gitu. Jadi terkadang kan ada seseorang, mungkin terutama buat cowok ya. Kalau misalnya cowok kan terkadang itu ada seseorang itu yang nggak gampang peka sama pasangannya. Tapi aku di sini ngelihat karena mungkin rasa intuitif dia gitu ya, rasa intuisi dia itu yang sangat tinggi, jadi bisa dipastikan orangnya sih sangat peka ya. Bahkan terkadang gitu ya, kamu ingin ada sesuatu yang berusaha kamu omongkan sama dia, pasti dia udah nanyain kamu terlebih dahulu nih, kamu ada apa, kamu kenapa. Aku ngeliatnya seperti itu. Terus aku juga ngelihat bahwa bisa dilihat sih kayak orang ini tuh kayak menganggap bahwa perjalanan hidup dia, walaupun aku gini ngelihat bahwa perjalanan hidup dia juga nggak semulus sama apa yang kita bayangkan gitu, tapi orang ini tuh nggak pernah menganggap bahwa perjalanan hidup dia gitu, perjuangan dia untuk kamu itu sebagai sebuah penderitaan gitu, karena dia melihat bahwa ini tuh kayak dia tuh selalu mensyukuri hidup apa yang sudah diberikan sama Tuhan. Dia bisa nafas, dia bisa jalan, dia bisa melihat, dia bisa mengenal kamu gitu. Dia menganggap bahwa itu sebagai rasa syukur. Ini itu kayak kado dari Tuhan yang benar-benar tak terhingga. Terus juga aku di sini ngelihat bahwa orangnya sih selalu berpikir ke atas ya. Bisa dibilang tuh orang ini tuh kayak selalu berpikir maju. Jadi kayak orang ini tidak pernah berpikir ke belakang gitu. Terkadang kan ada seseorang yang misal nih ya gitu, kayak mantan kamu gitu. Kamu pernah melakukan sebuah kesalahan di masa lalu gitu. Tapi ketika ada ribut di masa yang akan datang gitu, masalah yang lalu itu dibahas lagi gitu. Tapi kalau ini orang itu tidak gitu. Dalam artian ya sudah gitu, kita melupakan apa yang sudah gitu, dan kita jangan pernah melupakan, tapi anggap tersebut itu sebagai sesuatu untuk pembelajaran gitu, biar kita tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Terus aku juga ngelihat dari segi kemapanan sih dia cukup mapan ya gitu, tapi orang ini mungkin gitu di saat kamu kenal sama dia gitu, kamu nggak akan tahu loh bahwa diri dia itu sebenarnya orang yang benar-benar mapan gitu. Kamu lihatnya dia sih orangnya sih sederhana gitu, karena mungkin basically gitu dari tampilan fisik dia gitu, dia tuh kayak bener-bener nggak ngedeteksi gitu loh bahwa dia sebenarnya itu orang yang berada gitu. Jadi kayak ini orang itu memang bukan tipe orang yang sombong gitu, bisa dibilang tuh orang yang humble. Nah, terus aku juga ngelihat bahwa di sini tuh ada kartu peach ya. Kartu peach tuh yang artinya mungkin ya orang ini tuh orang yang bakalan terakhir, bakalan mengakhiri masa lajang kamu, orang yang bakalan mengakhiri masa pencarian jati diri cinta kamu. Karena aku ngelihat bahwa walaupun ini tuh kayak antara proses buat kamu dan dia bersatu itu cukup panjang, cukup ribet gitu, tapi nanti gitu ini tuh akan terjadi sebuah happy ending, yang artinya ya orang yang bakalan mengakhiri masa lajang kamu itu adalah dia gitu. Karena
ya bagaimanapun juga gitu, otomatis kayak kamu itu udah intinya tuh dimasukkan di dalam pertimbangan hidup dia gitu. Jadi seperti itu. It's okay, sekarang kita coba lihat buat teman-teman semuanya yang memilih kartu yang terakhir nomor 3. Wow, di sini ada kartu The Tower. And then sekarang coba aku lihat. Di sini ada kartu ini ya. Nine of Cup ya. Yes. Ada kartu Five of Cup. Wow. Di sini ada kartu King of Pentacle 1, 2, 3, 4, 5. Udah kebuka satu nih. Ada kartu Ten of Pentacle. Oke. And then ada kartu Karma. And ada kartu Five of Cup. Yes, ada kartu The Emperor. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Di sini ada kartu Indigo and Crystal Children. Ada kartu You Are Safe. Ada, kartunya keluar lagi, Brida. Kartu bagus sih. Aku seneng kalau misalnya bacanya itu bener-bener good, bagus. Ada kartu Patience 1, 2, 3, 4. Ada kartu Clear Audience 1, 2, 3, 4, 5. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif, oke? Oke, di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu dia yang terakhir untuk kamu. Seperti apa sih dia gitu? Aku ngeliat dia datang di saat kamu bener-bener merasa hancur. Aku ngeliat bener-bener di saat kamu udah ngerasa nggak percaya sama yang namanya cinta gitu. Tapi kayak nantinya kamu di sini bener-bener dituntut untuk yang kayak bener-bener gimana ya? Dalam artian tuh is okay lah gitu. Saat ini kayak kamu ingin break dulu, kamu nggak ingin membuka hati untuk orang baru.
Tapi nyatanya apa gitu, orang ini tuh kayak ada effort tetap gitu ya, berusaha bersikukuh, ini tuh is okay gitu, walaupun kamu belum bisa menerima kehadiran aku gitu, tapi jangan pernah halangi aku buat deket sama kamu. Aku ngelihatnya seperti itu. Terus juga di sini aku lihat ya bahwa memang gitu udah sulit untuk meyakinkan hati kamu, karena mungkin basically kamu udah merasa dikecewakan, kamu udah merasa sakit hati gitu. Tapi di sini aku bener-bener mampu ngelihat ya bahwa orang ini tuh akan tetap terus berjuang gitu ya, sampai kamu bener-bener bisa menerima kehadiran dia. Terus aku juga ngelihat bahwa orangnya sih bisa dibilang tuh orang yang penuh dengan perjuangan ya. Perjuangan bukan omongan gitu. Jadi kayak di sini tuh kayak bener-bener bisa lihat bahwa perjuangan dia tuh secara nyata gitu loh. Jadi kayak bener-bener bukan perjuangan yang abal-abal ya gitu. Terus juga orangnya sih bisa dibilang tipe orang yang dalam artian itu tidak pantang menyerah gitu. Jadi kayak orang ini tuh walaupun kayak nanti kamu belum bisa menerima kehadiran dia gitu, tapi dia tetap terus berusaha berjuang, mencoba dan mencoba sampai kamu bener-bener bisa berhasil ini tuh jatuh di pelukan dia. Karena di sini yang saya lihat gitu, bukan dia yang memaksa kamu buat menerima dia, tapi kayak nantinya kenyamanan yang tidak bisa membohongi perasaan kamu, bahwa kayak kamu itu akhirnya itu langsung welcome approve dia gitu. Walaupun kayak di saat awal gitu kamu benar-benar udah nggak yakin sama yang namanya cinta, kamu udah dia tuh nggak ingin membuka hubungan bersama orang baru, kamu tidak ingin lagi gitu. Tapi entah kenapa gitu, sepertinya tuh kayak rasa kenyamanan tuh kayak bener-bener udah nggak bisa dibohongin lagi gitu. Terus aku di sini juga ngelihat ya bahwa orang ini tuh orang yang bener-bener nantinya itu kayak selalu ngebantu kamu sih, dalam artian tuh kayak walaupun kamu dan dia nantinya tuh kayak belum jadian gitu. Tapi misalnya ya kayak kamu berusaha mencurhatkan atau ngomong gitu ya tentang kesulitan yang saat ini tuh sedang terjadi sama kamu gitu. Orang ini tuh kayak bakalan mencoba gitu ya, belajar rasa tanggung jawab gitu, menunjukkan sama kamu bahwa ini loh tentang rasa kepedulian aku. Jadi kayak orang ini tuh banyak ngebantu kamu gitu, asalkan dia kayak merasa dia mampu gitu, dia pasti bakalan bantu gitu. Ya bantu apa aja sebenarnya gitu, baik dari moral maupun moral gitu, maupun dari segi pentakel atau keuangan gitu, dia pasti akan bantu ya, walaupun kamu nggak usah berharap banyak gitu, tapi setidaknya nih orang kan hati dia tergerak buat ini tuh kayak ngebantu kamu, itu kan hal yang cukup bagus menurut aku gitu. Terus aku di sini juga ngelihat sih, di sini tuh ada kartu Four of Swords. Mungkin untuk saat ini gitu, bukan saat ini sih, tapi kayak nantinya gitu, ketika orang ini hadir gitu, kamu mencoba merenungi gitu, dalam artian tuh is okay lah gitu, aku udah nggak percaya lagi yang sama yang namanya cinta gitu, aku nggak percaya lagi sama gombal-gombalan lagi gitu, aku ingin sendiri dulu gitu. Tapi entah kenapa gitu, di saat kamu bener-bener ngerasa sendiri gitu, tiba-tiba kayak hati kamu tuh kayak langsung kepikiran dia gitu, dan tiba-tiba tuh kayak kamu nginget tentang masih itu, kayak tiba-tiba tuh kayak sama mungkin sama sang pencipta gitu, langsung kayak dibukakan gitu loh pintu mata hati kamu yang kayak nih lo orang yang bagus gitu, nih lo orang yang bener-bener layak untuk kamu gitu. Jadi kayak kamu itu ngelihat tentang cara dia berjuang sama kamu itu seperti apa, cara dia buat ngedapetin kamu itu nggak instan gitu. Kamu akan kayak dilihatkan sama sang pencipta itu akan hal itu gitu, yang membuat kayak pintu hati kamu itu jadi terketuk gitu buat menerima kehadiran dia kembali. Ya walaupun jujur gitu, kayak nantinya kamu belum bisa menerima dia secara 100% gitu, karena masih ada kesedihan yang tersisa dari masa lalu gitu. Tapi orang ini tuh akan berusaha keras gitu bagaimana cara menghapus kesedihan kamu. Ya dalam artian dengan cara ya dia masuk di dalam relung hati kamu gitu. Jadi kayak bener-bener nih orang itu akan menghapus rasa kesedihan kamu dan mengganti ya. Dan mengganti di sini kan ada seorang itu yang memang kayak basically flashback ke belakang tuh kayak berjalan dari kesedihan akan menjemput sebuah kebahagiaan. Jadi kayak orang ini gitu yang akan membawa kamu bertransisi dari kehidupan cinta kamu yang kelam, yang gelap gitu, menjemput masa depan yang jauh lebih cerah bersama orang yang benar-benar tulus dan sayang sama kamu gitu. Terus juga di sini walaupun kayak nantinya gitu, yang menjadi kesulitan kamu adalah kamu sulit percaya sama orang baru gitu. Tapi di sini orang ini tuh akan berjuang keras, dalam artian tuh is okay lah gitu. Dia intinya tuh kayak nggak butuh kamu nilai terlebih dahulu, tapi dia melakukan tindakan terlebih dahulu, dalam artian entah apapun hasilnya gitu, yang penting orang ini udah menunjukkan yang terbaik buat kamu, dia udah merasa lega gitu. Terus ada kartu King of Pentacle ya. King of Pentacle tuh bisa dibilang
Orangnya sih selalu ngalah gitu, orangnya selalu ngalah, tapi jangan salah gitu. Tapi orang ini gitu, sekali dia nggak pernah gitu marah secara ceplos-ceplos gimana gitu, enggak gitu. Tapi orang ini tuh kayak orang yang hanya satu kata tapi kayak bisa bikin kamu buat introspeksi diri gitu tentang kayak kedepannya aku ini harus gimana gitu. Jadi kayak satu kata tapi bikin kamu itu kayak tersentuh gitu. Jadi orang ini bukan tipe orang yang suka maki-maki pasangannya, suka menyalah-nyalakan pasangannya, lempar kesalahan, bukan. Tetapi orang ini tuh yang kayak is okay gitu. Aku harus memberikan satu kata gitu buat kamu untuk dijadikan sebagai pembelajaran hidup. Aku lihatnya seperti itu. Terus juga bisa dibilang ini orang itu memiliki harapan yang besar ya terhadap sebuah hubungan. Bisa dibilang tuh kayak memang ya tujuan dia memang untuk mencari pendamping hidup. Jadi bisa dipastikan tuh kayak misal nih ya gitu, kayak kedekatan antara kamu dan dia itu kayaknya nggak butuh waktu cukup lama gitu, karena bisa dibilang walaupun kayak nantinya kamu itu penuh dengan kekurangan gitu, tapi orang ini tuh mampu melengkapi kekurangan kamu. Aku lihatnya seperti itu. Terus juga di sini it's okay gitu. Mungkin kayak di awal kamu belum bisa menerima kehadiran dia, tapi seiring berjalannya waktu gitu, ya rasa kenyamanan tersebut itu akan tercipta dengan sendirinya sampai kayak nantinya itu bener-bener kamu nantinya itu bakalan tahu bahwa memang gitu. Ternyata ya apa yang kamu cari itu ada di dalam diri dia gitu. Dan kebahagiaan tersebut itu nantinya itu bakalan ngikutin kamu secara sendiri gitu. Dalam artian tuh kayak gini ya. Ya is okay lah gitu. Mungkin kamu memiliki masa lalu yang buruk gitu. Dan aku di sini ngelihat juga kamu sepertinya itu kayak belum 100% yakin sama dia. Tapi di sini gitu, kayak nantinya gitu, setelah dia bener-bener mampu mewujudkan apa yang kamu inginkan gitu, kayak nantinya itu kamu akan bernafas dengan lega dengan sendirinya dan kamu akan merasakan kebahagiaan yang masih secara natural gitu loh. Terus di sini aku juga ngelihat ya bahwa di sini tuh ada kartu karma. Karma bukan berarti buruk, tetapi gini. Ya mungkin kayak saat ini gitu ya, pintu hati kamu itu udah bener-bener tertutup sama sisi kegelapan, sisi kebencian. Karena ini tuh rasa yang ditimbulkan gitu ya dari rasa kecewa yang muncul dari masa lalu. Jadi kayak bisa dipastikan tuh kayak hati kamu saat ini udah bener-bener meredup gitu, hati kamu udah bener-bener merasa gelap gitu. Tapi lambat laun gitu, orang ini tuh orang yang akan membukakan cahaya untuk hati kamu. Jadi bisa dipastikan tuh kayak it's okay, walaupun kayak kamu saat ini udah nggak percaya deh sama yang namanya cinta-cintaan, udah deh aku nggak percaya sama yang namanya gombal-gombalan gitu. Tapi setelah orang ini bener-bener memberikan cahaya atau warna baru di dalam kehidupan kamu gitu, kamu baru gitu merasakan bahwa cinta sejati itu sebenarnya ada gitu. Mungkin kamu kemarin belum dipertemukan aja sama orang yang benar-benar pas sama kamu gitu. Aku juga di sini ngelihat sih bahwa orang ini tuh kayak nggak bisa intinya tuh kayak ngelihat kamu ketika kamu tuh kayak merasa gelisah, sedih, galau gitu. Jadi kayak orang ini tuh orang yang akan nantinya tuh banyak menghibur kamu gitu. Jadi kayak di saat kamu ngerasa sedih, ngerasa galau, orang ini tuh orang yang selalu ada buat menghibur kamu. Terus di sini ada kartu The Emperor. The Emperor tuh orang yang dalam artian tuh kayak is okay gitu. Mungkin kayak nantinya kedekatan antara kamu dan dia itu kayak terpisah sama ruang, jarak dan waktu. Tapi di sini aku yakin orang ini tuh memiliki cara tersendiri buat ngelindungi pasangannya itu seperti apa. Jadi kamu jangan salah ya, dalam artian tuh kayak orang yang ada di jauh sana tapi dia nggak bisa ngelindungin kamu. Jadi beda gitu. Orang ini tuh kayak orang yang bisa menghandle kamu, orang yang bisa memantau kamu walaupun kalian tuh nggak bisa sering-sering ketemu atau nggak bisa ketemu secara tatap muka gitu. Tapi orang ini tuh mampu ngejaga kamu. Misal nih ya gitu, kayak setiap hari gitu orang ini kayak berkomunikasi selalu ngingetin kamu gitu kayak tentang ibadah gitu. Orang ini juga selalu jangan lupa berdoa gitu. Otomatis kan kalau misalnya gitu dia memberikan motivasi yang positif gitu, kamu pasti akan ketularan gitu. Dalam artian tuh ketularan, ya kamu bakalan intinya tuh kayak menguatkan iman kamu, mencoba gitu ya. Intinya tuh kayak mencoba apa yang dia sarankan gitu. Aku lihat seperti itu. Dan itu kan berarti sebagai sebuah tanda gitu bahwa jarak itu bukan berarti dia nggak bisa ngejaga kamu gitu. Terus aku juga di sini sih memang kayak sepertinya kamu seperti aku tadi bilang ya. Kamu sepertinya sama dia tuh kayak nggak butuh waktu lama-lama lagi buat pacaran gitu. Dan setelah kamu bener-bener after kamu married sama dia gitu, kayaknya memang
nggak butuh waktu lama lagi gitu, kamu dan dia itu kayak akan cepet memiliki momongan gitu, karena memang itu yang dia harapkan sebenarnya gitu. Karena di sini yang saya bilang kayak dia tuh udah bagaimana ya, kayak nantinya tuh memiliki fantasi gitu tentang kayak kehidupan after menikah sama kamu itu seperti apa. Misalnya kayak menghalu, intinya itu seperti itu. Menghalu itu yang kayak aku pingin nih gitu. Misalnya ya, aku udah married sama kamu, kita punya 2 anak atau punya 1 anak terus 1 anak lagi gitu. Jadi kayak suka mengimpikan gitu ya. Intinya tuh kayak bayangan masa depan antara kamu dan dia gitu. Terus aku juga ngelihat bahwa orangnya sih memiliki keberanian ya, selagi dia itu merasa benar gitu, dan dia pasti akan mengakui salah apabila dia memang merasa salah gitu. Jadi bisa dipastikan tuh kayak gini, orang ini tidak pernah takut menghadapi siapapun selagi porsi dia itu benar gitu. Misalnya ya gitu, eh memang aku tahu gitu kamu orangnya cemburuan gitu, tapi kayak terkadang tuh misalnya ya gitu, kita kayak misal ini tuh selingkuhan kamu ya, kan dia nggak merasa salah gitu ya, dia akan berani mengatakan secara benar gitu. Karena apa gitu ya, dia tidak merasakan melakukan hal tersebut. Terus juga di sini ada kartu Bride gitu. Kartu Bride tuh yang artinya orangnya bisa dibilang tuh kayak pendiam, lebih banyak ngomongnya kamu. Tapi di sini aku ngelihat bahwa bukan berarti dia diam tapi dia tidak bijaksana, tidak memiliki sisi ketegasan. No, kamu salah besar. Tapi di sini yang saya lihat ya, orangnya sih memiliki sisi kebijaksanaan dan kewibawaan tersendiri yang nantinya itu kayak kamu bisa menilai sendiri. Terus juga di sini ada kartu Patience gitu. Kartu Patience tuh orang yang selalu melindungi baik hubungan pasangan dan keluarganya nantinya. Jadi kayak bisa dipastikan tuh nih orang itu bener-bener apa ya gitu. Kartu Patience tuh yang artinya tuh gambaran walaupun kayak terjebak dalam situasi yang sulit gitu, tapi bagaimana nih gitu cara dia bisa bertanggung jawab untuk ini tuh kayak ngebahagiain pasangan dan keluarga dia gitu. Aku juga di sini ngelihat ada kartu Clear Audience gitu. Clear audience di sini ngabarin tentang ya orang ini orang yang selalu bisa ngimbangin kamu dalam situasi apapun. Misal kamu merasa sedih, ya dia menjadi seseorang yang menghibur kamu. Misal di saat kamu benar-benar merasa bingung gitu, orang ini mampu menjadi motivator buat kamu untuk ini tuh mencetuskan jalan keluar mana yang terbaik. Apabila kayak kamu bener-bener kayak ngerasa gelisah, galau gitu, orang ini yang selalu menemani kamu di saat kamu memang bener-bener kayak merasakan sebuah kesepian gitu. Jadi kayak bisa dipastikan orang ini orang yang selalu ada buat kamu. Jadi apa yang kamu cari ya ada di orang ini. Aku lihatnya seperti itu. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading, silahkan ya. Kalian lihat tentang semua cara-caranya, langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Dan jangan lupa ya videonya di share, di like, dan kalian juga bisa berkomentar apabila Kak ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan gitu. Kak sebaiknya bikin tema yang seperti ini dong gitu. Pasti walaupun aku nggak bisa balas kalian satu persatu, tapi aku biasanya selalu baca komentar kalian tuh dari atas sampai bawah gitu. Mana yang menurut aku itu unik gitu, biasanya akan aku jadikan sebagai tema di video kali ini. Oke. Jadi terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Mudah-mudahan video ini mampu membawa dampak yang bermanfaat buat kalian semuanya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu ya. Dadah, terima kasih semuanya.